Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada akuntansi perusahaan dagang. Ya. Akuntansi perusahaan dagang. Basicnya adalah yang kita sudah lakukan kemarin, itu perusahaan jasa. Maka perusahaan dagang itu tambahan ya, maksudnya ketika sudah paham perusahaan jasa, maka di perusahaan dagang itu hanya menambah transaksi gitu, nambah karakteristiknya. Nanti ada lagi perusahaan manufaktur, itu juga beda karakteristiknya. Tapi yang perlu kalian pahami, siklusnya itu sama saja. Akunnya juga sama, tapi lebih bervariasi. Jadi kalau kalian bandingkan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa itu kayak kalau kemarin saya contohkan itu Binatu, atau kalau kita Telkom ya, Telkomsel gitu, yang kita butuhkan adalah jasanya, dia memberikan jasa ke kita. Maka yang berbeda, yang sangat berbeda itu ada di laba ruginya. Kalau kalian tadi ingat kan, kalau perusahaan jasa itu tinggal pendapatan ya kan, dikurang beban, dapatlah laba atau rugi ya kan? Ini udah sesimpel itu. Ada juga pajaknya ya, kalau sudah di perusahaan itu ada pajaknya. Nanti ada laba setelah pajak, itu kalau perusahaannya sudah besar itu biasanya sudah ada pajaknya. Nah, bedanya dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu apa sih? Ya, perusahaan dagang itu ya namanya dagang. Yang dia tawarkan adalah jual beli. Dia menjual, lalu dia membeli. Dia beli dulu barang, lalu dia jual ya. Ada namanya persediaan. Ya, persediaan ini yang dia jual. Dia beli barang ya. Beli barang untuk kemudian dijual tanpa diubah bentuknya. Ya, banyak contohnya kalau perusahaan dagang, Alfamart, Indomaret, ya, S Hardware dan lain-lain. Jadi emang dia aktivitasnya adalah membeli dan kemudian menjual barang dagangan. Maka laba ruginya ya, dia ada penjualan karena pendapatannya dari penjualan bersih. Ada beban pokok penjualan ya, lalu nanti laba kotor. Sini deh tadi ya harusnya. Nah, di perusahaan itu ada dua poin besar gitu, dua subjek besar ya. Yang pertama itu operasional, yang selanjutnya itu non operasional. Operasional ini bisa disebut dengan apa yang dioperasikan, dia itu dagang gitu ya. Jadi
segala hal yang berhubungan dengan dagang. Non operasional itu apa? Selain dia butuh orang yang untuk menjual dagangan, dia juga ada non operasionalnya, misalkan HRD-nya, ya kan, atau bendaharanya, atau manajer selain HRD ya, keuangannya gitu, bagian umumnya, bagian listriknya gitu. Itu bisa jadi operasional dengan non operasional. Nah, ini laba kotor yang berkaitan dengan operasionalnya. Lalu ada juga pendapatannya di luar operasionalnya. Misalkan pendapatan selain operasional penjualan ini ya, pendapatan lain-lain. Bebannya juga beban lain-lain. Ada laba sebelum pajak ya. Ini dikurangi sama ini. Di labanya ini ditambah pendapatan dikurang beban, inilah laba sebelum pajak. Jadi walaupun dia perusahaan dagang, tapi karyawannya itu bukan hanya yang di toko gitu, tapi ada yang di kantor. Nah, gitu bahasanya lah. Nah, lalu saya coba, karena saya belum membuat modul praktikum ya, terus saya coba searching, terus keluarlah ini modul praktikum akuntansi perusahaan dagang dari Universitas BSI. Ya, mudah-mudahan kita pakai ini ya, karena dia share di internet, berarti dia membebaskan kita untuk memakai tanpa mengurangi siapa yang membuatnya. Berarti ini dibuat oleh Denny Erika. Semoga pahala yang banyak ya untuk dia yang sudah mengupload ini di Google, sehingga saya juga terbantu dan kalian juga terbantu ya. Nah, kalau kita lihat gambarannya, ini ada gambaran umum perusahaan dagangnya, lalu siklusnya, jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu ya. Nah, oke, sebentar, saya ambil di sini aja. Nah, ini adalah siklus perusahaan dagang ya. Ini siklusnya ini jurnal umum. Ini yang berbeda dengan yang sudah kita kerjakan di jurnal di perusahaan jasa ya. Ada buku besar pembantu, posting ke buku besar, sama ini juga berbeda. Ini sama, kurang lebih gitu sama ya. Menyiapkan laporan keuangan, laporan penutup, dan jurnal pembalik jika dibutuhkan ya. Jadi mungkin saya sampaikan secara umumnya ya. Ini kalian bisa baca perusahaan dagang ya. Tadi saya bilang ada jasa, ada dagang, manufaktur ya. Ini sudah kita kerjakan
Ini sudah ya. Sekarang ini belum. Ini tidak kita kerjakan di sekarang semester ini. Nah, ini ciri-ciri perusahaan dagang. Dia rangkum modul ini cukup bagus ya. Pendapatan berasal dari penjualan barang dagang. Biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual. Lalu dalam pencatatan akuntansi ada akun persediaan barang dagang yang kemarin tidak ada ya. Perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen, antara barang yang dibeli sampai dijual, tidak dibentuk dan diubah sedemikian rupa. Jadi apa yang dibeli itulah yang dijual. Tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Ini 3 jenis perusahaannya ya. Ada yang besar, menengah, dagang kecil. Jadi kalau kita punya toko ya, punya warung, punya toko baju, itu sudah masuk di kategori perusahaan dagang. Besar kecilnya tergantung modalnya dan besaran yang dijual ya. Kalau misalkan toko baju A yang di Bambu Kuning tuh ya, toko baju A gitu. Nah, itu biasanya pedagang kecil. Pedagang menengahnya ada di mana? Ada di pasar tengah misalnya. Karena dia belanjanya, terus jualnya dalam partai besar, nggak bisa diecer. Ya, kalau di kecil itu yang dia ecer. Ada pedagang besarnya di mana gitu ya. Pedagang besar itu ada di misalkan Tanah Abangnya gitu ya. Jadi dia partainya lebih besar daripada toko-toko yang ada di pasar tengah. Itu gambarannya gitu. Terus ada juga istilah konsinyasi. Konsinyasi ini titipan tapi tolong bantu jual gitu. Jadi ada seseorang dia punya pemilik barang ya, kalau di sini disebutnya konsinyur ya, dia punya barang yang dia mau jual lalu dititip ke toko itu ya, itu yang disebut konsini ya. Ini tuh titipan gitu, nitip. Kayak misalkan saya bikin kue lalu saya titip ke warung, tolong titip ya. Kalau nggak laku, yaitu resiko saya sebagai pembuat kue itu atau saya yang menitipkan.